Di umur berapa kalian baru tahu kalau RAM itu harus aktifkan XMP? Dan ini dia cara aktifkan XMP RAM. Let's go! Langsung aja untuk mengaktifkan XMP di PC kalian harus ikuti langkah-langkah ini. Sebelum itu di sini gue menggunakan RAM dari ADATA yaitu XPG Lancer 32GB DDR5 yang speednya keboot di 6000 MHz. Pertama masuk ke BIOS atau UEFI, restart komputernya. Terus saat komputer booting tekan tombol yang biasanya digunakan untuk masuk ke BIOS seperti Del, F2 atau Escape atau F10, F11. Kalian cari aja di internet hotkey apa agar bisa masuk ke BIOS. Karena emang tombolnya berbeda-beda tergantung dari motherboard yang kalian gunakan. Selanjutnya cari opsi XMP ya. Setelah masuk ke BIOS, kalian cari menu terkait dengan overclocking atau pengaturan memori. Ini biasanya berada di bagian AI tweaker, overclocking atau advanced memory setting ya. Tergantung dari motherboard yang kalian gunakan, istilahnya bisa berbeda-beda. Nah, di dalam menu ini kalian akan menemukan opsi mengaktifkan XMP. Selanjutnya jelas mengaktifkan XMP ya. Pilih profil XMP yang tersedia. Biasanya ada beberapa pilihan profil, seperti profil pertama atau profil kedua. Lalu pilihlah salah satu profil yang sesuai dengan kecepatan RAM yang kalian miliki. Di sini kita pilih yang 6000 MHz karena RAM yang kita gunakan punya speed 6000 MHz. Lalu simpan dan keluar ya. Setelah mengaktifkan XMP, simpan perubahan yang telah kita lakukan lalu kalian save and exit atau menekan tombol yang sesuai seperti di info motherboard seperti F10 atau mungkin ada hotkey lain. Lalu komputer akan restart dan akan menerapkan pengaturan XMP yang telah kalian aktifkan. Lalu kalian cek CPU Z dan wow ya, ini sebelumnya adalah speednya sekian dan setelah di XMP speednya naik ke 6000 MHz. Dengan mengaktifkan XMP, kecepatan RAM akan berjalan sesuai dengan spesifikasi yang direkomendasikan oleh pabrikannya ya. Yang jelas memberikan kinerja yang optimal seperti RAM XPG ini ya. Kalau nggak diaktifkan XMP-nya itu ada di 4800 MHz. Sedangkan saat diaktifkan ya bisa 6000 MHz yang berdampak pada kenaikan performa. Nah pertanyaannya, apa bedanya XMP sama overclocking RAM? Nah mudahnya, XMP itu bagian dari overclocking RAM, sedangkan overclocking RAM itu lebih umum. Dia mencakup XMP dan juga mencakup overclocking lain. XMP adalah overclocking yang tersimpan di dalam RAM-nya, dan XMP sendiri itu memiliki beberapa istilah yang lain seperti DOCP dan AMP. Nah mudahnya, XMP adalah bagian dari overclocking RAM, namun overclocking RAM itu lebih luas. Yang antara lain, overclocking RAM adalah proses manual untuk meningkatkan kecepatan memori di atas spesifikasi standar yang ditetapkan oleh pabrikan atau JEDEC. Ini melibatkan penyesuaian berbagai parameter seperti kecepatan atau megahertz, timing, seperti cas, latensi, TRCD, dan sebagainya, dan tegangan RAM yang kita atur secara manual di BIOS. XMP menyimpan beberapa profil yang telah dikonfigurasi oleh pabrikan RAM yang mencakup pengaturan seperti kecepatan, tegangan, timing, dan sebagainya. Di sini RAM XPG ini memiliki XMP profil 6000 MHz di dalamnya. Lalu keuntungan dari XMP itu ya tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam. Kalian cukup masuk BIOS, klik, nyalakan XMP, itu udah aktif. Jadi kalian udah nggak usah khawatir tentang stabilitas lagi. Nah lain ceritanya dengan overclocking RAM yang secara umum di luar XMP, yang harus menyesuaikan kecepatan secara bertahap, terus menguji stabilitasnya stabil atau enggak di setiap perubahan, dan memastikan bahwa sistem itu stabil dan nggak mengalami crash. Untungannya ya jelas memberikan fleksibilitas ya, kita bisa lebih fleksibel untuk mengaturnya. Sedangkan ada beberapa catatan di mana memang membutuhkan ilmu, membutuhkan waktu ya, dan membutuhkan usaha juga, serta bisa dibilang beresiko kalau kita melakukannya tanpa ilmu ya. Resikonya apa aja ya? Mungkin sistemnya nggak stabil, komponennya bisa jadi rusak atau karena kelebihan voltase, dan umur memori bisa berkurang karena tegangannya yang terlalu tinggi. Dengan gampangnya menyalakan XMP, sekarang harusnya udah nggak ada alasan lagi kalian tidak aktifkan XMP. Itu wajib banget. Dan juga dalam memilih RAM, pilihlah RAM dengan controller yang bagus dan juga dengan speed yang tinggi. Seperti yang gue rekomendasikan, yaitu RAM dari ADATA XPG Lancer RGB DDR5. XMP-nya mudah dan memiliki latensi CIS yang ketat. Memiliki speed 6000 MHz untuk performa maksimal di DDR5. Apalagi ini kapasitasnya 32 GB ya. Kalian kalau butuh lebih bisa ambil yang 64 atau bahkan lebih. Nah itu dia cara mengaktifkan XMP dan perbedaan
perbedaannya antara XMP dan overclocking RAM dan kelebihan dan kurangannya. Kalau kalian suka videonya, boleh kalian like videonya, kalian share ke teman-teman kalian. Kalau kalian tidak suka, boleh kalian dislike. Terima kasih sudah menonton Konamtek sampai habis, and always see you next time. Wassalam.